10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff. Vehicle pitching damage. Stable propulsion is nominal. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 FISMEC 09 beranggotakan saya sendiri, Joresha Ainam Taya Zahra, NPM 200648262 dari Teknik Kimia. Saya Rahmana Diayasya dengan NPM 20065792283 dari Teknik Kimia. Saya Mutia Rizky Dayati dengan NPM 2006579226 dari Teknik Kimia. Saya Raisya Niza dengan NPM 20065792770 dari Teknik Kimia. Dan saya Harun Alzena dengan NPM 20065792251 dari Teknik Kimia. Kami akan memaparkan mengenai teknologi mutakhir yang dibangun oleh seorang inventor Amerika Serikat ternama bernama Elon Musk. Inovasinya mencakup mobil listrik, Tesla, yang sudah dikenal di berbagai penjuru dunia. Setelah sukses dengan mobil listriknya, Elon Musk mulai menciptakan inovasi baru berupa alat transportasi luar angkasa dalam bentuk roket dan meraih kesuksesan yang belum pernah diraih perusahaan transportasi luar angkasa lainnya. Mari kita simak lebih lanjut mengenai inovasi moda transportasi luar angkasa karya dari Elon Musk. February the 6th, 2018. Elon Musk launches the world's most powerful active rocket, catapults his Tesla sports car into space, and vertically lands 2 of the rocket boosters simultaneously. SpaceX telah menjadi perbincangan dari seluruh dunia sebagai ide bagi industri dirgantara. Tapi, bagaimana awal mula SpaceX dapat terbentuk? Pada tahun 2001, setahun sebelum pembentukan SpaceX, Elon Musk memiliki ide untuk merevolusi dirgantara dengan mewujudkan perjalanan luar angkasa dengan harga yang terjangkau. Pada tahun 2002, Musk memutuskan untuk membuat perusahaannya sendiri setelah mengetahui bahwa harga roket dari suatu perusahaan Rusia sangat mahal. Musk kemudian mulai mendirikan SpaceX dengan mempekerjakan Tom Weller, seorang ahli pendorong pesawat ruang angkasa, dan Gwen Shotwell, seorang insinyur mekanik yang juga merupakan ahli penelitian dan juga pengembangan dari ruang angkasa.
Perjalanan perusahaan SpaceX ternyata tidak berjalan dengan mulus. Mereka harus mengalami beberapa kegagalan pada ketiga roketnya yang akhirnya membuat SpaceX berada pada ambang kebangkrutan. Had that third failure in a row. Did you think I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. Namun, pada peluncuran keempat, SpaceX akhirnya berhasil menjaga roketnya. Disinilah awal mula perusahaan SpaceX menjadi masa depan bagi industri dirgantara. Elon Musk mendirikan SpaceX dengan pemikiran bahwa perjalanan luar angkasa tidak seharusnya mahal dan dapat ditempuh dalam waktu yang singkat. Hasil pemikirannya ia wujudkan dengan menggunakan kembali roket yang sudah dikembalikan untuk mengurangi biaya secara drastis. Peluncuran Falcon 9 bernilai 62 juta US dollar yang dinilai jauh lebih murah dibandingkan dengan alat transportasi luar angkasa lainnya. Dan saat boosternya digunakan kembali, satu peluncuran hanya akan bernilai 30 juta US dollar. Tujuan dari SpaceX adalah untuk mencapai Mars, bahkan menjajah planet tersebut. Untuk mendapatkan teknologi yang tepat dan memiliki pendapatan untuk mendukung rencana ini, SpaceX secara drastis mengurangi biaya peluncuran roket. Dengan cara mendaratkan roket mereka dan menggunakannya kembali di misi yang akan datang. Revolusi yang diajukan adalah sistem BFR yang saat ini sedang SpaceX kerjakan. BFR terdiri dari booster, spacecraft, dan tanker. Konsep ini didesain untuk bisa digunakan kembali. Jadi booster mengantar kapal roket ke orbit, lalu kembali ke launch pad. Dengan bantuan dari tanker, roket tersebut akan bisa mengisi bahan bakar beberapa kali di orbit. Bahan bakar yang digunakan adalah propellant. Dengan tanker ini, dapat memberikan cukup propellant untuk bisa pergi menjelajah ke Mars. Penggunaan sistem ini membutuhkan miliaran dolar dan mungkin terlihat sebagai langkah yang cukup riskan. Mengingat, kita tidak tahu apakah orang-orang akan membayar trip ke Mars. Tetapi, konsep ini juga dirancang untuk menggantikan misi-misi sebelumnya. Dari peluncuran satelit ke orbit, transportasi dari bumi ke bulan, misi ke Mars, bahkan penggunaan transportasi cepat antar benua di bumi.
Proses konstruksi SpaceX dilakukan pada lingkungan bersih dan menggunakan cincin stainless steel, penutup, dan sebuah kerucut. Sedangkan, pembuatan roket pada umumnya menggunakan beberapa mesin besar yang memerlukan pemeliharaan cukup rumit. SpaceX dirancang memiliki elemennya yang seluruhnya mampu menahan hujan dan angin kencang. SpaceX dibuat dengan menggunakan material berupa baja tahan karat yang membutuhkan biaya lebih sedikit apabila dibandingkan dengan roket lain yang menggunakan material berupa aluminium, titanium, atau semacam komposit karbon. Roket SpaceX diperkirakan dapat menggantikan pesawat terbang komersial dengan kelebihan seperti memangkas waktu perjalanan yang dibutuhkan untuk berkeliling dunia hingga sampai kurang dari 1 jam. Teknologi yang dibawakan oleh SpaceX ini juga diperkirakan dapat membuat penumpangnya pergi ke luar negeri dan kembali di hari yang sama pula. Bahkan untuk penerbangan antar benua, seperti New York Shanghai yang memakan waktu sebanyak 15 jam, bisa ditempuh hanya dalam waktu 39 menit. Di sisi lain, SpaceX masih memiliki kekurangan yang menghambatnya untuk digunakan secara komersial saat ini, yakni gelombang elektromagnetik atau gelombang bunyi yang dihasilkan saat proses peluncuran. Pada proses peluncurannya, SpaceX menghasilkan bunyi supersonik dan kecepatan 1.225 km per jam, dan bunyi hipersonik dan kecepatan 6.174 km per jam, yang dianggap mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat di sekitar, sebab pendengaran manusia normal hanya mampu mendengar bunyi audiosonik. Bunyi ini juga dapat memecahkan kaca-kaca gedung yang akan membahayakan manusia. Hal ini disebabkan karena setiap pecahan kaca memiliki frekuensi resonansi alami yang kecepatan getarannya diganggu oleh stimulus, seperti gelombang suara. Gelombang suara dalam bentuk apapun mengatur getaran simpatik pada materi yang ditimbulkannya, seperti contohnya telepon dan radar. Di balik kerumitan rocket science, ternyata prinsip dasar roket meluncur itu sangat simpel, yakni memanfaatkan hukum ketiga Newton. Pada hukum ketiga Newton, disebutkan bahwa pada setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Kalimat tersebut mungkin akan lumayan membingungkan kita dan memunculkan pertanyaan. Apa itu aksi dan apa itu reaksi? Kok bisa sama besar? Saat roket meluncur, ada gas yang keluar dari bagian bawah roket yang disebut dengan nozzle. Gas yang keluar dari nozzle memiliki kecepatan yang sangat tinggi sehingga menghasilkan dorongan terhadap roket. Keluarnya gas dari nozzle merupakan aksi yang dilakukan roket dengan arah gayanya ke bawah searah dengan keluarnya gas. Sementara, dorongan terhadap roket yang dihasilkan merupakan reaksi dari keluarnya gas dan arah gayanya berlawanan arah dengan keluarnya gas, yakni ke atas. Baik gas yang menyembur sebagai aksi dan roket terdorong sebagai reaksi, keduanya selalu memiliki gaya yang sama besar. Seperti contohnya, gas menyembur memiliki gaya sebesar 7.000 kN, maka dorongan terhadap roket pun sebesar 7.000 kN juga. Begitulah hukum Newton 3 berperan dalam peluncuran roket. Hal tersebut juga berlaku pada roket SpaceX. Lantas, apa rencana SpaceX ke depannya? SpaceX telah mencapai nilai perusahaan keseluruhan sebesar 74 miliar US dollar setelah mengumpulkan 1,16 miliar US dollar pembiayaan secara ekuitas selama 2 bulan terakhir. Uang baru ini menempatkan perusahaan SpaceX selangkah lebih dekat untuk secara finansial dapat menempatkan manusia di Mars. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!